Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Mau bertanya masalah apa itu money laundry itu loh. Oh, kenapa saya? Eh, itu kan money laundry itu sistemnya kan di ATM yang digunakan sama orang lain gitu kan ya. Iya, untuk sementara seperti itu. Saya mau bertanya kalau yang saya kan di sini ya samalah kerja sama seperti mbak-mbaknya TKW itu, tapi saya kadang mengirim uang, mbak kadang minta tolong itu, mbak tolong transfer uang gitu, terus ongkirnya ya sedikit lebih rendah gitu. Itu kan transfernya sering. Itu apa termasuk money laundry apa bukan gitu? Oh, oke. Sebenarnya kan sudah dikatakan bahwa di Hong Kong tidak boleh mengambil job atau menerima uang apapun dalam bentuk apapun selain pekerjaan. Jadi kalau diinterogasi, dicek sama imigrasi dan ketahuan, Anda pasti kena pasal. Tapi apakah itu money laundry? Itu bukan. Yang dimaksud money laundry adalah mereka itu mendapatkan uang yang tidak tahu sumbernya, Mbak. Jadi uangnya itu dalam kisaran besar. Enggak 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu enggak. Kisarannya sekitar 100 ke atas atau 80.000 ke atas. Dan kamu itu tidak tahu sumbernya dari mana. Oh, gitu. Saya itu ya nyimak videonya Mbak Yuni ya agak ketar-ketir gitu. Gimana ini nanti apa termasuk money laundry apa bukan gitu. Sejujurnya itu bukan money laundry, Mbak, tapi itu menyalahi peraturan. Kita berbicara peraturan dan money laundry dua hal yang berbeda. Money laundry itu uang itu tuh ATM kita itu dipakai orang untuk mengeluarkan uang. Uang itu dalam jumlah yang sangat besar. Rata-rata itu di atas 100. Yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi sumbernya itu besar, itu dinamakan monkey business. Jadi mereka itu mungkin dari hasil korupsi, hasil perdagangan di bawah tanah. Maksudnya perdagangan di bawah tanah adalah apa ya? Kayak monkey business itu loh, Mbak. Yang dimaksudkan adalah jual beli barang terlarang, narkoba, alat-alat perang, itu semuanya yang dilarang itu dan menghasilkan uang. Dan mereka kan tidak bisa pakai. Biasanya ini dipakai sindikat. Jadi gangster-gangster itu, dan secara langsung dan tidak langsung kita kan tidak mengenali gangster-gangster itu, Mbak. Tapi kan kita diperalat. Ngerti nggak? Iya, paham saya. Iya, maksudnya saya itu juga agak ketar-ketir. Ini apa menyalahi peraturan apa enggak gede bagaimana soalnya? Iya, kalau orang transfer itu pasti kan Mbak minta tolong 1 juta, 2 juta itu kan pastilah lancar. Tapi saya kesininya jadi mikir, saya kok jadi takut ya setelah nyimak videonya Mbak Yuni itu kan. Saya pendengar setia juga kan tiap harinya, kalau enggak itu pastinya nyimak Mbak Yuni terus sambil cuci-cuci ya, sambil apa itu nyimak terus gitu loh. Soalnya dalam peraturan kan dikatakan selain dapat gaji dari majikan, kita tidak boleh mendapatkan ceperan dari manapun juga. Iya gitu. Berarti harusnya gimana ya Mbak Yuni? Ya harusnya ya jangan, karena itu kan seperti jualan atau transaksi-transaksi, bahkan nitip-nitip uang itu kalau secara langsung dikasihkan kan ditangkap, Mbak. Transaksi yang secara langsung itu ada ditangkap. Ini belum sih untuk ranah transfer ke sana ke sini, beli online itu belum kejamah, tapi ya kita kan tidak tahu, apes tidak ada dalam kalender. Jadi lebih baik ambil keuntungan sedikit tapi maafkannya seumur hidup. Kalau menurut pendapat saya sangat tidak logis sekali, tidak masuk di logika saya gitu loh. Hanya untuk mendapatkan keuntungan 100-200 tapi kita harus di blacklist dari Hong Kong, kan nggak masuk juga. Bener nggak? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tergantung dari sampean berpikirnya panjang, ya jangan. Kalau sampean berpikir alah aku setahun 2 tahun ditangkap ya boleh gak apa-apa, nah itu beda lagi. Oke, terima kasih Mbak Yuni untuk penjelasannya. Sama-sama saya. Jadi saya lebih mengerti. Iya, jangan sesekali mau dititipin. Jangan sesekali mau dititipin, apalagi diiming-iming. Oh iya, itu saya udah paham. Jangan sampai mau ya sayangnya.
Oke, terima kasih Mbak Yuni. Oke, Selamat siang. bye-bye. Selamat siang. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali karena sudah saya terangkan berkali-kali bahwa money laundry seperti apa, transaksi seperti apa, tapi tetap banyak yang melakukan. Nggak apa-apa, karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, karena kita pikir di Indonesia nggak ada masalah. Saya kira ini yang salah di kita. Karena saya selalu bilang perkiraan kita belum tentu sama dengan perkiraan dan pikiran orang lain. Dari situlah kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam versi saya adalah mempertanyakan baik dan buruknya, untungnya dan ruginya. Oke, kita transaksi membantu orang, kita untungnya berapa? 50. Ruginya seumur hidup kita di blacklist. Oke, kita meminjamkan ATM kita pada orang lain. Oke, untungnya 2000. Dideportasi. Kayaknya nggak worth it banget gitu loh. Terus kita jualan, kita keuntungan seharinya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 bahkan. Tapi kita kehilangan masa depan kita di Hong Kong. Padahal kita punya harapan penuh untuk memperjuangkan masa depan itu di Hong Kong. Nah, kan enggak juga gitu loh. Menurut pendapat saya adalah enggak juga. Dimana kita harus mempertaruhkan hidup kita hanya demi sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa tujuan kita. Jadi kalau mbak-mbaknya tetap bertahan seperti itu, apakah salah? Menurut pendapat saya tidak ada yang salah. Kita saling mengoreksi, kita saling mengingatkan bagi yang mau. Kalau yang nggak mau, nggak monggo, karena hidup adalah pilihan. Pilihan ada di tangan jenengan. Kalau jenengan tidak berubah, saya apalagi tidak bisa merubah siapapun. Seperti yang saya katakan dalam status, di mana saya itu tidak bisa memberikan solusi kalau Anda sendiri tidak mau berdiri tegar dan melawan keadaan. Saya cuma bisa memberikan motivasi. Apakah itu bereaksi pada Anda atau tidak, itu kembali lagi pada Anda. Saya sudah bilang jangan pacaran sambil video callan terus mandi, jangan memperlihatkan barang-barang kita, termasuk apa sih? Buah dada kita, terus barang-barang kita yang lain. Saya mengingatkan berkali-kali, tapi kenapa masih ada yang kena? Ya karena memang video saya tidak ditonton oleh semua orang. Dan mungkin pelan-pelan dari teman mereka akan paham. Tapi telat. Apakah dia salah? Menurut saya tidak salah, karena dia tidak tahu. Ini yang pertama tentang video call pakai telanjang. Pacaran dikirimin foto-foto tetek kita atau buah dada kita, itu enggak sekali gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang money laundry, saya sudah ingatkan bahkan setahun yang lalu saya sudah mengingatkan, berkali-kali mengingatkan, tapi ternyata masih banyak yang kena jebak. Oke, jadi apakah kamu salah? Enggak salah. Saya berpikir Anda tidak salah, cuman Anda tidak benar telah membiarkan data Anda dipakai orang lain. Di Indonesia ya ATMku nggak ada masalah, tapi kalau di Hong Kong itu bermasalah loh mbak. Bahkan ada yang tidak percaya yang mengatakan nggak mungkin lah uang sebanyak itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kalian terlalu menyepelekan bagaimana dapatnya uang. Kan uang money laundry itu dari sindikat. Sindikat itu orang-orang besar. Dan kita sebagai orang kecil sering diperalat orang besar untuk mendapatkan sesuatu yang padahal tidak bermanfaat bagi kita. Kita dikasih makan, dikasih uang 2.000, tapi masa depan kita hancur. Bayangkan satu orang 4 account kena semua, dari BOC, Hang Seng, TNG dan HSBC itu kena semua. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah dia cerita bohong? Saya berpikir tidak bohong loh, ini nyata loh. Karena memang pada kenyataannya dia mampu bersaksi. Bahkan di status Facebook dan YouTube dia juga komen bahwa dia adalah korbannya. Makanya dari itu bestie-bestian, aduh semuanya itu saya bilang gak salah bestie-bestian. Oh yang saudara ipar aja ngapusi, apalagi yang cuma bestie kenal di Hong Kong. Apakah Miss Yuni cemburu dengan orang-orang yang overstay, gayanya glamor, punya rumah, punya cowok ganteng? Cemburu? Enggak, saya enggak ya. Saya jujur saya enggak cemburu. Karena saya dilahirkan dari orang yang penuh cinta kasih. Jadi kalau lihat orang lain sukses tuh saya bahagia. Boleh sukses tapi jangan sampai menginjak kepala orang lain untuk mendapatkan kesuksesan. Nah ini satu prinsip ya.
Kamu boleh hebat, kamu boleh gawat, tapi jangan sampai menerjang orang-orang di sekitarmu. Saat kamu glamor, saat kamu wah, ada nggak yang kamu korbankan dari semua itu? Apakah beberapa temanmu kamu pijat? Apakah keringat kuning mereka kamu sedot, kamu serap, kamu hisap? Jadi tujuan kalian seperti itu untuk membahagiakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Saya rasa sangat tidak logis sekali. Dan juga job cowok. Job cowok sudah saya katakan berkali-kali. Tapi masih banyak yang kena. Kenapa? Kekuatan media sosial buat job cowok itu lebih hebat daripada kekuatan saya yang ngoceh tiap hari. Jadi walaupun saya bilang nggak ada job cowok mbak, nggak ada job cowok, tetap kalian tuh tetap mencari informasi. Jadi keinginan kalian untuk cari job cowok itu menurut pendapat saya adalah tidak salah. Tapi apakah benar? Nah ini tidak salah, tapi apakah benar? Apakah benar adanya? Saya berkata berkali-kali, kalau ada job cowok, adik saya, keponakan saya, mbah saya, pak ade saya, pak camat, pak RT, pak RW tak bawa ke sini. Tetangga saya tak bawa ke sini. Tapi karena memang nggak ada, tetangga saya itu mau loh, Mbak Yuni, iku lo anakku cowok lulusan kuliah mbak, tak bayarin 60 juta mbak, bawaan ponak aku mbak, bawaan iku mbak. Saya bilang tidak bu, bukan masalah uangnya. Kalau ada uangnya, tapi pekerjaan nggak ada, kan yang ngeluh nah. Wah, aku dikasih uang 60 juta. Terus mari ngono aku udah disendikan. Kan hancur hatiku. Hanya untuk sekali saja. Karena itu saya memutuskan untuk selalu bilang tidak ada job cowok. Kalaupun ada, itu sangat sedikit sekali. Job cowok itu bisa dibilang cuma 1%. Kalau ada yang cowok datang ke sini, pastikan itu mereka legal atau ilegal. Karena job cowok ini selalu menggigit yang lainnya, Jadi terus-terusan ini akan berlanjut dan berlanjut. Tapi anehnya, sindikat ini tidak pernah putus karena para pencari kerja itu ada. Jadi kalau cowok yang suka menyebarkan aib sendiri, cowok yang suka berbagi telanjang, apakah salah cowoknya? Saya rasa bukan. Karena salah si ceweknya membiarkan tubuhnya dinikmatin oleh laki-laki yang sekedar kenal di media sosial. Terus apakah yang berbohong itu salah? Enggak salah. Kita sendiri yang salah memberikan kesempatan pada orang lain membohongi kita. Jadi tetap kembali pada diri kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi apakah kita tidak bisa merubah segalanya? Bisa. Tapi merubah segalanya juga tidak mudah. Ada kepahitan, ada sakit, ada kecewa, itu pasti ada. Jadi karena itu saya selalu bilang bahwa kita berusaha yang terbaik. Bukan berarti hasilnya akan baik. Karena kita tetap mencoba dan jangan pernah lelah untuk menjadi baik. Itu pesan saya setiap saat, setiap waktu. Saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan motivasi. Saya juga tidak akan pernah lelah memberikan semangat pada kalian. Saya tidak akan pernah berhenti untuk tetap ada di belakang kalian. Semampu saya, sebisa saya, sekuat saya. Karena itu saya selalu bilang, bantu doa agar saya tetap amanah, bantu doa agar saya tetap bisa memberikan waktu saya pada kalian semua, juga terutama buat keluarga saya, karena kebanyakan dari ngoceh, keluarga saya juga sebenarnya tidak begitu saya pedulikan. Karena mengejar konten, saya tidak mempedulikan keluarga, itu bagi saya salah. Jadi saya akan berbagi, di mana saya sekarang sudah nggak kerja lagi, karena bagi saya juga tidak adil. Saya selalu ngevlog, saya selalu bikin konten, tapi saya tidak mempedulikan perusahaan saya. Tapi karena saya sudah keluar dari perusahaan saya dan saya tidak memiliki perusahaan, saya juga tidak bekerja lagi, saya bisa punya waktu banyak buat keluarga saya, buat konten saya. Jadi kedepannya lebih baik lagi. Saya akan mencoba. Memang saya tidak ada majikan, tidak ada cece, tapi saya kalau ada orang yang bisa saya klopkan, ya saya langsung suruh ke agent aja. Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya pribadi tidak akan buka agent. Karena kalau saya punya rencana buka agent, berarti memang otak saya yang licik, dimana saya cuma mengambil kesempatan atas perusahaan. Tapi kalau saya tidak membuka agent, dimana ruang lingkup saya lebih bebas lagi,
bisa terbang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena saya tidak ada hubungan dengan siapapun. Jadi di mana agent yang memeras, di mana PT yang memeras, PT nggak ada hubungan sama saya, PT di Indonesia. Jadi ada agent yang memeras melebihi permintaan dari 10%, saya berani ngomong secara lantang. Di mana dalam peraturan Hong Kong tidak boleh. Karena saya pribadi cuman membantu kalian dari belakang. Jadi buat teman-teman di luar sana, ingat, kalian cuma bisa mengerjakan pekerjaan yang ada di kontrak Anda dan kalian tidak boleh mendapatkan penghasilan selain di kontrak kerja Anda. Jadi kalau kalian buat YouTube, Facebook yang mendapatkan uang dan itu masuk ke rekening Anda, saat ada orang tidak suka dan melaporkan Anda, maka berakibat fatal. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sukses selalu, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.